Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Maria Budianti dengan NIM 124210008. Untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu yakni Ibu Samia dan Bapak Yudi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam adalah hasil dari interaksi konteks antara manusia, lingkungan, dan lain-lain, dan nilai-nilai budaya yang berdasarkan ajaran Islam. Hal ini mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Contoh perkembangannya yaitu pada masa Rasulullah, yaitu dengan adanya pembentukan masyarakat Madinah sebagai basis nasional dan politik Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dan persaudaraan. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dengan memperluas wilayah Islam dan pengembangan sistem pemerintahan dan inklusif, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaannya. Yang kedua, bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Dampak hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi menjadi titik balik penting dalam perkembangan peradaban Islam. Adapun beberapa dampak perkembangan hijrah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu dari politiknya, yaitu dengan mendirikannya pemerintahan Islam pertama di Madinah yang mengintegrasikan berbagai suku dan membentuk piagam Madinah yang menjamin hak beragama bagi muslim dan non-muslim. Yang kedua yaitu sosial, yaitu hijrah untuk memperkuat solidaritas antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang menciptakan komunitas yang saling mendukung. Yang ketiga yaitu ekonomi. Di Madinah, umat Islam dapat mengembangkannya melalui pertanian, perdagangan yang sebelumnya terhambat di kota Makkah. Soal yang ketiga yaitu bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah memiliki karakteristik yang berbeda dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan yaitu pada masa Umayyah. 1. Terlalu fokus pada perluas wilayah sehingga pengembangan ilmu pengetahuan kurang terprioritaskan. Yang kedua yaitu meskipun adanya kemajuan dalam bidang seni dan arsitektur, tetapi ilmu pengetahuannya tidak berkembang pesat. Yang ketiga yaitu terbatasnya interaksi dengan budaya lain sehingga membatasi ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah yaitu 1. Fokus pada perluas Islam sehingga pengembangan ilmu pengetahuan kurang terprioritaskan. Yang kedua yaitu meskipun adanya kemajuan dalam bidang seni, arsitektur, tetapi ilmu pengetahuannya tidak berkembang pesat. Yang ketiga yaitu terbatasnya interaksi dengan budaya lain sehingga membatasi asimilasi ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah yaitu 1. Memperkenalkan gerakan penerjemahan besar-besaran dari bahasa Yunani, Persia, dan India. Yang kedua yaitu dengan mendirikannya lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah yang menjadi pusat penelitian. Yang ketiga yaitu asimilasi budaya Arab dengan bangsa lain yang mendorong inovasi dalam berbagai disiplin ilmu. Faktor penyebab perkembangannya yaitu 1. Asimilasi budaya, yaitu dengan adanya pertemuan Arab dan kebudayaan lain, terutama Persia dan Yunani, yang memperkaya kehazaman ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu gerakan penerjemahan. Penerjemahan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Arab meningkatkan akses terhadap pengetahuan. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah, yaitu Khalifah Abbasiyah membentuk dukungan finansial dari politik untuk penelitian dan pendidikan.
Yang keempat yaitu stabilitas ekonomi, yaitu keberhasilan ekonomi memungkinkan investasi dalam pendidikan. Soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan zaman keemasan. Pada zaman keemasan Islam, yaitu merujuk pada periode tahun 650 Masehi hingga 1250 Masehi, di mana peradaban Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Adapun beberapa tokoh-tokoh ilmuwan muslim, satu Al-Kindi, yaitu filsuf dalam ilmuwan di bidang matematika dan kedokteran, dikenal sebagai bapak filsafat Arab. Yang kedua yaitu Al-Farabi, filsuf yang mengembangkan teori politik, musik, sering disebut juga dengan the second teacher. Yang ketiga yaitu Ar-Razi, ahli kedokteran yang memperkenalkan metode ilmiah dalam pengobatan. Yang keempat yaitu Ibnu Sina, ilmuwan di bidang kedokteran dan filsafat dan penelitian, buku yaitu The Canon of Medicine. Yang kelima yaitu Al-Khwarizmi, yaitu matematikawan yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, yang menyusun kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Soal yang kelima yaitu jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Satu yaitu dalam kehidupan sosial, di mana kebijakan ini mendorong interaksi agar antara umat beragama, menciptakan kerukunan dan mengurangi konflik. Mulainya seperti piagam yang diinisiasikan oleh Nabi Muhammad. Kedua, kemajuan peradaban yaitu toleransi yang memungkinkan pertukaran budaya dari ilmu pengetahuan. Contohnya, pada masa dinasti Abbasiyah, adanya lembaga seperti Baitul Hikmah yang menjadi pusat penelitian dan penerjemahan. Yang ketiga yaitu contoh konkret, yaitu Khalifah Al-Ma'mun mendukung penerjemah karya-karya ilmiah dari berbagai budaya yang mengarah pada kemajuan dalam bidang sains dan filsafat. Sekian jawaban dari 5 soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.